Sekarang kita akan belajar tentang comment pattern pada behavioral design pattern. Jadi comment pattern ini adalah sebuah pattern untuk mengelompokkan beberapa method atau metode tunggal untuk melakukan perintah yang spesifik. Jadi comment pattern ini sebenarnya mirip seperti facet pattern, yang mana membuat sebuah kelas tersendiri untuk melakukan bisnis logic yang spesifik dan kompleks. Namun perbedaannya pada comment pattern ini, kelas yang dibuat khusus untuk melakukan logic yang spesifik dan lebih fokus ke satu tujuan. Jadi contohnya kalau di facet pattern itu seperti ini. Kalau di facet pattern kan ada block service, itu ada save, ada update, delete, get post. Ini untuk ambil beberapa post. Terus ada method title to slug, ada ya dan lain-lain. Jadi ini kalau jadi satu ini namanya facet pattern. Nah, apa namanya kalau comment pattern itu lebih spesifik. Jadi misalkan untuk menyimpan data ya sudah kelas itu hanya untuk diperuntukkan untuk menyimpan data itu aja. Kalau facet ini kan lebih ke mengelompokkan beberapa method ke dalam satu kelas kan. Oke, jadi untuk coba comment pattern, kita bikin satu file lagi mungkin ya. Ini comment.ts. Jadi kalau misalkan kita pakai facet seperti ini, kalau nanti ternyata di satu apa namanya kelas ini ternyata ada tambahan lagi metode-metode yang lain. Nah ini kan nanti juga jadi sangat panjang kan. Nah di sini kelebihannya dari comment pattern adalah kita bisa memecah-mecah metode yang sudah ada ini jadi beberapa kelas, jadi bisa jadi lebih rapi. Oke, jadi tapi kalau misalkan di facet ini metodenya nggak terlalu banyak, ya disarankan untuk tetap pakai facet ini aja. Tapi kalau misalkan nanti metodenya sangat banyak, nah itu baru bisa dipecah-pecah menjadi comment pattern. Oke, jadi comment pattern ini kita bikin satu file lagi namanya comment.ts. Kita bikin namespace dulu biar nggak tabrakan. Namespace comment. Oke, terus kemudian untuk bikin comment-nya kita pertama bikin interface dulu yang harus ada method execute-nya. Params, isinya ada bebas. Oke, sekarang kita mau bikin satu comment yang namanya utility. Jadi kita mau mecah ini ya, mecah-mecah metode-metodenya ini jadi beberapa comment. Misalkan di sini yang pertama ada block utility, isinya adalah misalkan ini title to slug, ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Ini misalkan kita bikin static. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita pecah lagi untuk cara menyimpan bloknya. Jadi kita bikin comment lagi, namanya save block post. Ini mengimplementasikan block post. Jadi comment pattern ini itu sebenarnya kayak sebuah kelas yang apa namanya yang spesifik untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kelas itu kan misalkan ada kelas produk, ada kelas komputer, ada kelas fashion dan lain-lain. Nah kalau ini kelasnya itu nama kelasnya adalah seperti perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini, save block post. Jadi yang berada di dalam kelas ini pasti hanya untuk menyimpan data blok ke dalam database, seperti itu. Jadi contohnya kalau kita bikin kelas save block post ini mengimplementasikan block post ini, maka dia harus ada execute. Kita bikin execute di sini. Ini isinya params ya. Ini block.utility, ini title to slug, ini this.save. Kita bikin satu method save. Jadi nanti di dalam sini, di dalam save ini adalah menyimpan ke database.
ke database. Jadi kalau kita melakukan memanggil kelas save to blog post ini, pertama kita jalanin ini dulu, title to Slack. Jadi title-nya nanti diubah jadi Slack, terus nanti kita simpan seperti itu. Logikanya seperti itu. Terus misalkan ada satu lagi kelas update blog post yang mengimplementasikan blog post. Seperti ini sama aja. Ini execute, ini title to Slack, ini update misalkan. Update. Ini update ke DB gitu. Terus ada lagi misalkan kelas get blog post yang mengimplementasikan blog post. Seperti ini harus ada execute. Ini single post, isinya boolean. Apakah dia mau ngambil satu post aja atau banyak post gitu. Ini berarti blog utility dulu, blog post utility. Ini detohumanize misalkan. Jadi merubah data, merubah tanggal menjadi lebih humanis. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2020, kita mau ambil data yang 2019, maka nanti tampilnya blog postnya itu 1 tahun yang lalu seperti itu. Atau misalkan sekarang bulan September, kita mau tampilin blog yang bulannya Agustus, jadi nanti tanggalnya berubah jadi 1 bulan yang lalu. Nah, itu namanya detohumanize. Terus di sini kita tambahin lagi, jika dia single post, maka tampilin this.get post. Kalau bukan, maka dia tampilkan banyak post. Seperti ini. Ini kita kasih satu metode lagi, get post dan get post. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini, kita jadi berhasil untuk memecah-mecah ini metodenya menjadi beberapa komen. Kalau yang sebelumnya, kalau kita pakai seperti ini, itu kan kita panggil kelasnya dulu, terus kita jalankan metodenya gitu kan. Tapi kalau kita pakai comment, kita langsung aja panggil kelasnya aja. Misalkan update blog post nanti execute gitu. Contohnya kalau kita pakai di sini seperti ini, new save blog post execute. Nah, ini nanti dia langsung menyimpan datanya. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita pengen bikin, jadi kalau misalkan datanya pengen tetap di blog service, kita bikin satu data lagi, command2.ts. Misalkan kita nggak mau ngebuang, misalkan sudah ada, kelas blog service ini sudah ada. Cuman karena terlalu banyak, kita juga akhirnya kesulitan. Maka mau nggak mau kita bikin satu layer tambahan lagi untuk memecah ini. Misalkan ini kita copy aja, kita bikin namespace baru di sini, command 2. Nah, seperti ini. Misalkan kita nggak mau ngebuang blog service. Kalau yang pertama ini tadi kan, kita anggap blog service-nya nggak ada kan. Kita pecah-pecah jadi satu-satu gini. Kalau yang cara kedua ini, kita tetap pakai blog service-nya, cuman kita nanti manggilnya pakai command. Misalkan save blog post yang mengimplementasikan. Nah, ini kita copy dulu blog post-nya tadi. Kita copy, paste di sini. Yang mengimplementasikan blog post. Nah, di sini kita bikin execute. Terus kemudian ini const blog misalkan sama dengan new blog service. Terus kemudian blog
title.slug, terus blog.update. Nah, seperti ini. Kita bikin satu contoh aja ini. Terus kalau kita kalau kita panggil itu nanti mudah, save sama aja, save.blogpost, terus execute seperti ini. Nah, caranya sama, hasil akhirnya sama nanti penggunaannya new save blogpost.execute. Ini juga. Nah, kalau yang kedua ini kita nggak mau ngebuang ini nih. Misalkan ini sudah ada. Jadi kita bikin layer tambahan aja di sini. Save blog post. Nanti save blog post ini juga balik lagi. Dia memanggil beberapa metode yang ada di blog service. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk comment pattern. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.